Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pengestu. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di salah satu kampus yang ada di Bandung, yaitu kampus Universitas Insan Cendekia Mandiri. Apa sih yang rekan-rekan ketahui? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang CRM atau Customer Relationship Management? Di sini saya akan sedikit membahas mengenai CRM ini dalam konteks membangun loyalitas pelanggan dalam sebuah perusahaan ataupun ya usaha-usaha kecil yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan kita lihat dari segi definitifnya, CRM ataupun Customer Relationship Management ini merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Membantu prospek penjualan, mengkonversi bagaimana halayak ramai menjadi pelanggan dalam perusahaan kita, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, terutamanya pelanggan yang puas dan loyal terhadap perusahaan kita maupun produk yang dibuat oleh perusahaan kita. Nah, adanya CRM ini juga perlu kita ketahui, teman-teman. Perusahaan memungkinkan komunikasi yang ada di perusahaan bisa menjadi optimal, khususnya dengan pelanggan ya. Mengenai CRM, ada 3 faktor ataupun 3 alat yang perlu dan patut dipahami oleh seorang yang menekuni di bidang manajemen, khususnya mahasiswa yang aktif. Ataupun ini perlu juga diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang aktif, yang ingin perusahaannya maju, khususnya ingin membangun sebuah hubungan dengan customer ataupun pelanggan. Ada 3 alat, teman-teman. Yang pertama yaitu teknologi. Nah, teknologi ini merupakan aspek yang melibatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi dengan pelanggan. Nah, ini merupakan salah satu alat yang mau tidak mau harus dikuasai oleh perusahaan ketika ingin memulai CRM yang baik dan benar. Adapun alat yang kedua dalam CRM ini yaitu proses bisnis. Nah, proses bisnis menjadi salah satu bagian utama ataupun alat ketika kita ingin menerapkan sistem CRM dalam pergerakan perusahaan kita ataupun bisnis kita. Karena pada dasarnya aspek ini mencakup alur kerja, prosedur yang digunakan perusahaan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ketika kita ingin berinteraksi dengan pelanggan itu juga harus ada prosedurnya. Harus ada cara pendekatannya yang baik dan benar. Tiada lain dan tiada bukan untuk terjalinnya sebuah hubungan yang baik dan bisa berpengaruh buat perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Itu proses yang kedua. Dan untuk proses yang ketiga yaitu people. Aspek ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan teknologi untuk mendukung interaksi dengan pelanggan. Nah, jadi 3 alat ini tuh saling keterkaitan, teman-teman. Saling sangkut menyangkut. Nah, adanya teknologi, adanya people, tapi proses bisnis yang ada di perusahaan itu belum berjalan dengan baik. Nah, ini pasti akan mengakibatkan pada keberjalanan CRM dalam perusahaan itu. Akibatnya apa? Proses CRM tidak akan berjalan dengan semestinya atau tidak akan berjalan dengan efektif dikarenakan ada satu alat yang tertinggal. Nah, makanya saya sebelumnya tadi berbicara mengungkapkan bahwasanya 3 alat ini saling berkaitan dikarenakan ini saling bersinergi. Ada hubungannya satu dan yang lainnya itu kan. Makanya ini 3 alat ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Setelah tadi kita memahami dan mengetahui 3 alat yang diperlukan ketika kita ingin menerapkan CRM dalam sebuah perusahaan, sini saya akan menjelaskan proses CRM yang mungkin ini menjadi salah satu hal yang penting juga ketika kita ingin menerapkan CRM ini dalam sebuah perusahaan, terutamanya ketika perusahaan ingin membangun sebuah loyalitas dengan pelanggan. Yang pertama, prosesnya yaitu customer acquisition. Nah, yang mana tahap awal ini ataupun proses awal ini strategi yang digunakan
untuk mendapatkan pelanggan baru bagi perusahaan yang ingin menerapkan CRM ini. Jadi proses awal ini tuh dimana proses perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, perusahaan ingin mendapatkan satu pelanggan itu merupakan hal yang sangat bisa dikatakan sulit, dan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Tidak sedikit perusahaan yang mengeluarkan banyak nominal untuk mendapatkan pelanggan. Jadi proses yang paling awal itu ketika perusahaan ingin menerapkan CRM dalam sebuah perusahaannya yaitu customer acquisition. Perusahaan harus mendapatkan pelanggan baru. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, setelah perusahaan mendapatkan pelanggan baru dengan proses customer acquisition, proses yang kedua yaitu customer retention. Customer retention ini merupakan proses di mana perusahaan mempertahankan pelanggan lama, atau bisa dikatakan juga proses perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, ketika perusahaan sudah mendapatkan pelanggan baru, nah masuklah kepada proses gimana caranya perusahaan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, ini bisa menggunakan berbagai media, berbagai cara. Misalnya dengan memberikan reward, atau bisa juga dengan perusahaan memberikan pelayanan yang baik. Nah, jadi perusahaan ataupun pelanggan bisa merasakan seperti apa dan sebaik apa perusahaan melayani dia ataupun melayani pelanggan itu ketika melakukan interaksi dengan perusahaan. Dan itu salah satu proses perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Itu proses yang kedua. Dan ada proses yang ketiga. Tadi ada satu, kedua, dan sekarang yang ketiga, yaitu customer segmentation. Nah, di sini masuklah, ini merupakan proses perusahaan melakukan pengelompokan, atau bisa dikatakan juga menandai pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Nah, perusahaan tidak bisa menyatukan semua pelanggan menjadi satu. Pasti setiap pelanggan itu mempunyai kebutuhannya masing-masing dan mempunyai karakternya masing-masing. Jadi perusahaan itu harus bisa memahaminya gitu. Tiada lain dan tiada bukan untuk bisa terjalinnya sebuah hubungan yang baik dengan pelanggan. Itu yang ketiga. Dan adapun proses yang terakhir yaitu customer data management. Nah, ketika perusahaan sudah mengelompokkan pelanggan tersebut, nah kemudian perusahaan masuk dalam tahap proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pengelolaan data pelanggan dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah perusahaan mengelompokkan karakteristik daripada pelanggan, kemudian perusahaan mendata pelanggan-pelanggan yang sudah ada dan dimasukkan dalam sistem yang ada perusahaan tersebut. Nah, itu merupakan 4 proses ataupun 4 tahap ketika perusahaan ingin menerapkan proses CRM dalam perusahaannya, teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengetahui alat dan proses ketika perusahaan ingin menerapkan sistem atau ingin menerapkan customer relationship management dalam sebuah perusahaan. Dan ketika sebuah perusahaan ingin menerapkan CRM ini, agar CRM ini bisa bergerak ataupun berjalan sesuai kebutuhan perusahaan, pastinya perusahaan harus punya strategi, atau perusahaan harus memahami strategi CRM ini untuk bisa diterapkan dalam perusahaannya dan sesuai kebutuhannya. Nah, ketika kita berbicara perihal strategi CRM, apa sih yang teman-teman ketahui tentang strategi CRM? Oke, kita langsung bahas. Ketika kita berbicara mengenai strategi, ketika kita mendengar kata strategi itu pasti berhubungan dengan cara yang baik, cara yang tepat untuk menerapkan CRM. Nah, strategi CRM
adalah pendekatan komprehensif yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan itu dia loyalitas pelanggan. Sesuai judul kita yang di awal. Nah, dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, nah, perusahaan dapat memberikan layanan dan produk yang relevan sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, itu merupakan salah satu strategi CRM. Kalau menurut saya, strategi CRM ini kondisional. Mas kondisional itu kita tidak terpatok dengan satu strategi. Nah, tapi perusahaan bisa saja membuat strategi sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan seperti itu. Selanjutnya kita di sini akan berbicara elemen kunci untuk perusahaan bisa menerapkan CRM dengan baik dan benar. Ada beberapa poin di sini. Nah, yang pertama yaitu perusahaan harus mempunyai data pelanggan. Nah, maksud daripada data pelanggan di sini itu perusahaan harus mengumpulkan dan mengelola informasi pelanggan yang relevan, khususnya seperti data demografi, riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan dengan perusahaan kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, elemen yang kedua yaitu analisis data. Nah, perusahaan harus bisa melaksanakan analisis data ini. Karena menurut saya dengan adanya analisis data ini, nah, perusahaan bisa memahami perilaku, tren, dan kebutuhan daripada pelanggan dengan adanya analisis data ini. Makanya analisis data dalam sebuah perusahaan itu merupakan suatu hal ataupun suatu proses yang harus ada dalam proses perjalanan perusahaan. Dalam artian itu untuk terus bisa mengevaluasi proses keberjalanan perusahaan. Nah, adapun yang ketiga yaitu personalia. Nah, maksud daripada personalia di sini, perusahaan bisa menggunakan wawasan pelanggan untuk menyesuaikan komunikasi, penawaran, dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing pelanggan. Nah, dan selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu proses otomatisasi. Nah, maksud daripada proses otomatisasi ini, perusahaan mengotomatisasikan proses bisnis yang terkait dengan interaksi pelanggan seperti pengiriman email, pengelolaan kontak, dan follow up pelanggan. Nah, itu proses otomatisasi. Dan untuk proses yang selanjutnya yaitu proses umpan ataupun elemen yang kelima ya, elemen umpan balik pelanggan. Nah, ini mana perusahaan bisa mengumpulkan dan menanggapi umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir, elemen terakhir yaitu interaksi multi saluran. Nah, perusahaan harus bisa berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, medsos, situs web, dan lain sebagainya. Nah, dengan menerapkan strategi CRM yang efektif, nah barulah perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan dengan pelanggan, khususnya dalam meningkatkan ataupun membangun loyalitas pelanggan pada perusahaan kita. Nah, selanjutnya, tantangan ketika perusahaan ingin menerapkan CRM. Nah, berbicara perihal tantangan ini ya, pada saat ini memahami dan mengatasi tantangan-tantangan CRM saat ini menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan implementasi dan penggunaan CRM. Nah, perencanaan yang matang, dukungan yang kuat dari manajemen, dan fokus pada kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memanfaatkan CRM untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Nah, meningkatkan loyalitas dan mendorong pertumbuhan bisnis yang pastinya. Berikutnya, ada pun beberapa tantangan ketika perusahaan ingin menerapkan CRM ini. Yang pertama, integrasi sistem. Nah, seperti sistem penjualan ini merupakan salah satu tantangan yang cukup dan harus bisa diselesaikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu personalisasi yang relevan ataupun SDM yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan ingin menerapkan CRM ini, nah, perusahaan harus mempunyai SDM yang kompeten dalam CRM ini. Tiada lain dan tiada bukan untuk menunjang
untuk menunjang agar CRM ini bisa berjalan dengan yang perusahaan inginkan. Dan yang terakhir yaitu mengukur ROI. Nah, mengukur return on investment. Nah, daripada implementasi CRM ini seringkali menjadi tantangan yang tersendiri ketika perusahaan ingin menerapkan CRM. Adapun solusi, nah, ketika ada problem, ketika ada masalah, itu harus ada solusi untuk menyelesaikan problem itu. Nah, solusinya, setiap problem, setiap tantangan mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Nah, tetapi melihat tantangan CRM saat ini, integrasi teknologi dan SDM internal menjadi salah satu tantangannya. Alasan seperti itu. Nah, untuk solusinya, untuk problem SDM, nah, perusahaan bisa memberikan training yang komprehensif menjadi salah satu solusi untuk bisa menciptakan SDM ataupun personalia yang kompeten dalam bidang CRM ini. Nah, dan untuk solusi yang efektif untuk bisa memecahkan tantangan mengenai integrasi sistem, solusinya yaitu dengan membuat rencana integrasi sistem yang hati-hati dan terplanning. Kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, pelanggan adalah aset yang paling berharga bagi bisnis. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur untuk keberhasilan perusahaan yang akan berdampak pada tingkat penjualan. Ketika konsumen merasa puas, maka kemungkinan besar pelanggan akan bertahan dengan produk yang dipasarkan dan akan menjadi loyal atau bahkan cenderung melakukan pembelian terus mengulang, yang pastinya itu akan menguntungkan untuk perusahaan. Nah, dan adanya CRM ini menjadi salah satu solusi terciptanya perusahaan yang mendapatkan pelanggan dan mengelolanya dengan baik sehingga bisa terbangunnya, yaitu loyalitas pelanggan terhadap produk bahkan perusahaannya langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai customer relationship management dalam membangun loyalitas pelanggan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.